Dalam belusukan perdananya ke pasar sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan mengatakan minyak goreng curah belum tentu dihapus. Ia menyebut minyak curah masih berpotensi digantikan dengan minyak goreng sederhana. Zulkifli menyebutkan pemerintah membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengubah minyak curah menjadi minyak kemasan. Menurutnya, kemasan sederhana tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan mie goreng curah. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan minyak goreng curah akan dihapus dari pasaran secara bertahap. Luhut menyebutkan penghapusan mie goreng curah tidak akan mengubah harga. Luhut juga menegaskan harga minyak goreng curah yang diubah menjadi kemasan akan tetap 14 ribuan per liter, serta terdapat potensi ketidakstabilan harga. PT PLN Persero bersama dengan pemerintah saat ini tengah menggodok program pengalihan anggaran untuk subsidi Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kg ke program percepatan penambahan kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga. Percepatan penambahan pengguna kompor induksi dapat menekan beban subsidi LPG 3 kg yang semakin besar akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir. Harga keekonomian dari pengadaan kompor listrik berkisar 10.350 ekuivalen dengan pengadaan 1 kg LPG senilai Rp18.000. Artinya, dengan perpindahan penggunaan kompor induksi, maka penghematan yang akan diperoleh negara cukup besar. Sementara itu, untuk menggunakan kompor listrik dibutuhkan daya sebesar 2.200 watt. Ini belum begitu relevan dengan mayoritas masyarakat yang masih menggunakan listrik berdaya 450 dan 900 watt atau subsidi. Dirut PLN Darmawan Prasojo menyebutkan akan menyiapkan strategi khusus, salah satunya memfasilitasi penambahan daya. Darmawan menargetkan dapat menggait konsumen baru pengguna kompor induksi sebanyak 15 juta rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti seluruh pihak untuk mewaspadai stagflasi yang mengancam dunia. Stagflasi merupakan kondisi di mana ekonomi menurun sementara inflasi justru melonjak tinggi. Dalam pengarahan kepada penjabat gubernur dan penjabat bupati serta penjabat wali kota, Sri Mulyani menyebut jika stagflasi merupakan kombinasi yang berbahaya bagi perekonomian dunia, termasuk perekonomian di dalam negeri. Sri Mulyani juga menyebutkan terjadinya potensi resesi dan stagflasi akan menjadi perhitungan pemerintah dalam asumsi makro tahun depan. Situasi ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, disambung dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Sederet negara kini menghadapi krisis pangan dan energi yang mengakibatkan lonjakan inflasi. Hal ini sejalan dengan catatan dari Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu. BPS mencatat harga sejumlah komoditas di pasar internasional masih mengalami kenaikan pada Mei 2022. Harga minyak mentah pada Mei 2022 lalu tercatat sebesar $100,6 AS per barel, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada Mei 2021. Selain itu, harga minyak sawit CPO juga terkerek dari $1.136,5 Amerika Serikat per metrik ton menjadi $1.716 Amerika Serikat per metrik ton. Demi mengantisipasi lonjaknya harga komoditas ini, Sri Mulyani meminta para pemerintah daerah untuk menyiapkan APBD yang dapat mengantisipasi semua resiko dan tidak hanya bergantung pada APBN. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat tidak terkena dampak yang signifikan. Indonesia akan ketiban durian runtuh dari ekspor batu bara. Pasalnya, negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Polandia, bahkan India sudah melobi Indonesia untuk mengekspor batu bara ke negara tersebut. Permintaan batu bara Indonesia itu tak terlepas dari negara-negara Uni Eropa yang mengenakan sanksi terhadap batu bara dari Rusia atas perang Rusia-Ukraina. Sementara India sedang mengalami krisis listrik karena terjadinya gelombang panas yang mengakibatkan kebutuhan batu bara untuk pembangkit melonjak tinggi. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia membenarkan hal tersebut. Ia bahkan menyatakan kegiatan ekspor batubara ke sejumlah negara sudah dilakukan. Sinadia juga terus meladeni permintaan potensial buyer dari Polandia dan Jerman yang difasilitasi oleh KBRI setempat. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan data Minerba, One Data Indonesia Kementerian ESDM, produksi batubara per 16 Juni 2022 mencapai 40,91% atau 271,25 juta ton. Dan penjualan batubara mencapai 167,89 ton atau sudah 101,32%. Dengan target produksi batubara di tahun ini mencapai 663 juta ton. Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis poin.
Ini merupakan suku bunga tertinggi dalam 30 tahun atau sejak 1994. Dengan kenaikan hingga 75 basis poin, suku bunga Amerika Serikat berada di kisaran 1,5% hingga 1,75%. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan langkah kenaikan itu penting untuk menurunkan inflasi Mei yang mendidih menembus 8,6%. Powell menambahkan, The Fed akan menaikkan lagi suku bunga antara 50 sampai dengan 75 basis poin. Mengekor sikap hawkish The Fed, Otoritas Moneter Hong Kong juga ikut meningkatkan suku bunga acuannya untuk ketiga kalinya. Bank Sentral Hong Kong mengerek suku bunga 75 basis poin menjadi 2%. Sementara Otoriter Moneter Brazil menaikkan suku bunga setengah poin persentase menjadi 13,25% dan mengisyaratkan kenaikan lanjutan pada Agustus 2022.